Halo, selamat pagi semua trader Indonesia. Hari ini kembali lagi bersama saya Jamie Fonda dan kita ada di acara Potret, nah podcast trading ya. Jadi hari ini saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani oleh salah satu profesional trader yang sudah kurang lebih 23 tahun. Nah, saya perkenalkan, ini adalah Bro Junaidi. Nah, apa kabar Halo, Bro? salam Halo. semuanya. Apa Nah, nih cerita Pak Jamie? Saya ya. diajak ke sini. Jadi kebetulan Ah, saya kan bisa ada waktu nih ketemu sama Bro Junaidi meskipun hmm. Bro Junaidi kan di Medan ya lebih banyak. Ya, ya benar. Wah, dan saya di Surabaya. Jadi kebetulan hari ini kita ketemu, kita mau bikin podcast, kita mau bahas tentang broker-broker yang ada di Indonesia. Oke. Nah, itu kan ada beberapa banyak sekali broker yang ada di Indonesia. Nah, menurut Bro Junaidi sendiri nih, kan sudah berpengalaman cukup lama Hmm. di bidang ini, di bidang perdagangan industri, perdagangan derivatif lah, kita bisa bilang, atau perdagangan berjangka. Nah, di situ ada yang mungkin orang nyebutnya sebagai broker lokal, Hmm. ada juga yang nyebutnya sebagai broker internasional. Nah, Hmm. menurut Bro Junaidi sendiri apa bedanya? Gitu. Nah, sebenarnya pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Jadi Oke. yang disebut itu lokal, internasional itu kan sebuah status. Toh yang produk yang dijual hampir sama semua, benar ya? Oke, harganya Ada sama lah ya. ada forex, ada komoditi, nah ada indeks ya. Nah, yang membuat beda itu apa? Yang membuat beda itu kalau yang disebut broker lokal ya, badan hukumnya dimulai dari Indonesia dan dinaungi oleh regulator yang ada di Indonesia, yaitu Bapepti. Maka sering disebut itu lokal. Nah, tapi Oh, broker yang ada beredar ya, beredar di kalangan masyarakat Indonesia untuk trader-trader di Indonesia ini banyak sekali yang tidak berkantor. hmm. Artinya mereka itu menyapa pasarnya ya melalui online, misalnya Oh, di sosmed ya, ataupun ada yang kerap disebut namanya IB, oh IB, Introducing ya ya ya. Broker. Nah, jadi itu adalah trader yang mungkin sudah dianggap loyal dengan broker, kemudian dikasih penawaran-penawaran khusus. Nah, Oke. maka mereka menjalankan pemasarannya secara online. Nah, prinsipnya di situ aja. Kalau perbedaan ya perbedaan status saja. Tapi Hmm. kalau teknis dalam bertransaksi hampir rata sama semua. Buy Ya, sell-nya sama, sama transaksi dua gitu kan. arah, misalnya dengan sistem margin, ya itu Hmm. sama semua, nggak ada Oke. bedanya. Jadi apa namanya mau broker internasional mau broker lokal basically marketnya sama, cara Sama, transaksinya sama. instrumen yang kita transaksikan sama. Oke. Ah, Nah, nah ini kan ada beberapa pertanyaan nih yang saya hmm, sering ketemu beberapa teman-teman broker tuh mereka tanya nih. hmm, Nah, eh, itu kan kalau kita buka berdasarkan yang lokal itu kan berarti yang mungkin ada penaungnya. Nah, hmm, istilahnya orang nyebutnya sebagai Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, oke, oke, di Bapepti sendiri kemarin saya sempat buka di websitenya www.bapepti.go.id oke, itu ada sekitar kurang lebih 102 pialang berjangka oke, atau pelaku terdaftar ya, pasarnya ya terdaftar. Nah, terdaftar, oke. ya, tapi dari 102 pialang ini ada 35 pialang yang eh, izinnya kalau nggak salah ditarik atau istilahnya dicabut izinnya. Dicabut, Nah, ya. hal ini biasanya terkait apa ya? Pencabutan izin atau maksudnya kenapa sih kok izinnya cabut? Sudah bikin izin kan mestinya juga tidak gampang harusnya itu Oke, kan. ya benar Nah, benar. tapi ada beberapa yang malah izinnya itu dicabut seperti itu. Ada yang Hmm, dibekukan, ada yang dicabut biasanya kan seperti itu. Dan itu kurang lebih kalau saya hitung dari 102 ada 35 berarti hampir 30% lebih kan. ya Nah, benar. kurang lebihnya Nah, seperti itu. oke, jadi gini, ketika badan pengawas bertindak mencabut izin daripada satu perusahaan pialang, tentu kan itu ada proses, Ya. ya kan? Ya mungkin ada pelanggaran-pelanggaran atau kewajiban yang tidak dipenuhi. Jadi Oh. awalnya itu mungkin SP1 lah, ya Ya. kan? Sanksi ringan, sanksi administrasi, Teguran lah ya denda, biasanya teguran. kan Nah, gitu. namun
tidak diindahkan dari si pialang ya. Surat kedua, surat ketiga datang audit, ternyata memang ditemukan indikasi-indikasi pelanggaran yang kategorinya udah termasuk membahayakan atau berat. Nah, kemudian diberi waktu untuk menyelesaikan. Nah, ternyata si broker tersebut atau si pialang tersebut tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam Oke. waktu tertentu, maka akan ada tindakan pencabutan izin karena dianggap berbahaya. Kenapa? Karena si pialang ini kan mereka menghimpun dana masyarakat. Tentu ada yang namanya KYC, knowing your customer. Nah, proses di awal ini saja ini sangat banyak. Jadi ketika ini tidak dijalankan sesuai SOP, maka itu udah termasuk pelanggaran. Contoh, menerima nasabah yang penglihatannya tidak bagus atau tidak normal, tapi Itu dia juga punya ada ya? uang. Nah, jadi ketika Bapak menandatangani perjanjian transaksi SPA ini, ya, Tidak Bapak sah lah ya istilahnya. memahami nggak? Karena dia pun baca nggak bisa ya Iya, kan? dia nggak bisa baca, gimana coba bisa tanda tangan kan begitu. Betul. Nah, Atau mungkin perjanjiannya menggunakan bahasa asing. Seperti itu kalau yang terpengaruh nggak? lokal, yang dibawa Bapepti, itu kan wajib bahasa Indonesia. Nah, Terkecuali si nasabah warga negara adalah asing. warga negara asing. Hmm. Tentu dia boleh meminta dokumen dengan bahasa asing. Betul. Nah, itu Pak Jimmy. Jadi biasanya yang dicabut izinnya itu udah berat. Mungkin stroke, dia tanda tangannya palsu gitu ya. Ya, macam-macam. Teraudit ya, mungkin Karena bisa sangat seperti itu ya. sensitif sekali ketika satu perusahaan atau badan keuangan yang diberi izin untuk menghimpun dana masyarakat, maka harus dipastikan semua SOP berjalan dengan baik. Sesuai lah ya, Ya, sesuai agar dengan tidak standarnya. ada kesempatan-kesempatan dari pihak manapun menyalahgunakan aturan tersebut. Nah, jadi ketika contoh satu pialang menawarkan peluang investasi dengan metode apapun itu, tapi meminta si nasabah menyetorkan uangnya ke rekening yang tidak didaftarkan di pihak clearing atau ANSEC. ANSEC itu Rekening terpisah. di luar rekening terpisah. Nah, itu jadi masalah besar. Jadi Oke. ketika ada fraud, si nasabah nggak punya kekuatan hukum untuk menuntut. Ya, karena SOP-nya kan itu harus di segregated account. Nah, tapi mungkin diiming-imingi, dijanjiin macam-macam, Bapak di sini agar dapat bonus atau macam-macam. Ya bisa aja. Nah, jadi buat masyarakat Indonesia harus jeli juga tentang yang namanya investasi. Dibacalah semua. Nah, kalau misalnya kurang paham, kan tersedia itu nomor kontak baik itu Bapepti, Bursa Berjangka Jakarta, KBI, itu bisa kita email. Sekarang udah zamannya teknologi kan, email mempertanyakan sesuatu yang Anda kurang yakin dengan informasi yang disajikan oleh pihak perusahaan pialang. Karena Pertanyakan. penawaran-penawaran ini benar apa tidak seperti itu ya mungkin ya. Sekarang banyak, apalagi dunia maya ini kan sudah hampir menjadi dunia nyata kan gitu kan. Semua praktek bisa dilakukan di dunia maya. Betul. Nah, itu yang menjadi bahaya, maka SOP itu harus benar-benar on track. Oke, berarti SOP-nya yang harus benar-benar itu ya, sesuai dan ketat lah intinya ya. Iya, Biasanya. pasti. Oke. Nah, jadi Bro Junedi kan sudah berpengalaman cukup lama di dunia pialang ya kan. Nah, tentunya punya tips-tips khusus mungkin untuk trader-trader pemula, bahkan untuk trader yang masih awal atau mungkin yang sudah profesional juga. Gimana sih kita membedakan ini brokernya bagus atau tidak gitu loh? Atau pialangnya ini recommended nggak sih gitu loh? Karena kan ya seperti kita tahu 102 tiba-tiba ada 35 yang izinnya sampai tercabut itu itu angka kan yang cukup signifikan. mungkin pas apes ya kan atau mungkin sebenarnya ini bisa dideteksi di awal. Oh, yang recommended yang seperti ini. Bagaimana ini menurut Junaidi? Nah, biasanya itu perusahaan pialang baik lokal maupun yang overseas ya, yang mereka bawa untuk menjadi persaingan itu kan layanan dan harga.
Jadi Oke. harga itu biasanya kan ada yang namanya selisih harga jual beli ya, itu namanya. Kita Spread. sebutnya spread. Nah, mereka akan menawarkan spread yang makin kecil. Hmm. Supaya apa? Si customer atau si trader merasa, "Oh, ini jauh lebih menguntungkan, lebih Hmm. gampang saya trading," kan gitu kan. Terus kemudian kan ada yang namanya cas komisi, karena itu adalah Oke. pendapatan dari, pialang. Nah, mereka menawarkan yang makin murah gitu. Hmm. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya free com Oke. dan banyak sekali, ya kan. Nah, setelah itu sekarang mulai lagi menawarkan yang namanya free swap. Oke. Nah, free swap itu apa? Jadi ketika transaksi yang bermalam ya atau overnight, itu kan tentu ada aturan financial industry ini ada yang namanya pinjam. Ya, pinjam kan tentu harus ada ya, perhitungan berbagi keuntungan. Yaitu Betul. contoh kita pinjam uang di bank kan ada bunga kan gitu kan. Nah, jadi transaksi yang dijaminkan itu dianggap pinjaman. Kemudian kalau bermalam itu kan harus diperhitungkan bunga. Itu Betul. namanya swap. Nah, sekarang persaingan udah ke sini, menawarkan free swap. Jadi dengan judul Islamic account. Jadi Hmm. tanpa riba lah, kira-kira gitu ya, Oke. frame-nya seperti itu. Nah, sekarang udah mainnya ke situ. Nah, jadi kalau bicara tentang harga, ya, tentu kita harus berpikir atau kita berhitung lah minimal. Kalau sampai si broker tidak mendapatkan apa-apa, saking murahnya atau kata kasarnya jual modal, Hmm. lantas untung dia apa gitu. Hmm. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi ketika satu pialang menawarkan diri udah sampai dia tidak dapat apa-apa, pada umumnya ini terjadi malpraktek nantinya. Pada Hmm. umumnya. Jadi saran saya buat trader-trader ini cari murah boleh, tapi jangan cari yang murahan, Oke, oke. ya. Yang masuk akal lah Iya, maksudnya. yang Murah masuk boleh akal. mungkin tapi harus Kalau masuk bicara akal. cuan, perusahaan pialang juga butuh cuan. Pasti. Sewa Semua perusahaan server, lah ya pastinya. MetaTrader itu kan biaya. Kalau dia nggak ada cuan, dia nggak akan bertahan. Ketika dia nggak bertahan, maka akan muncul ide-ide bagaimana saya mencurangi. Oke. Nah, jadi pilihlah pialang yang memang menawarkan dari sisi harga, oke kalau misalnya Freecom oke lah kan trading sendiri ya udah nggak Nggak begitu pakai penting lagi broker dengan lah, nggak marketingnya pakai ya. betul. Nah, Freecom oke, ya Free Shop oke, tapi kalau spread, nah hati-hati. Ini sudah free com, free swap, spread-nya pun minimalis Minim ya banget. kan? Nah, Jadi perlu diperhatikan ada yang namanya istilahnya slippage. oh slippage. Ini hati-hati. Terus kemudian coba di demo account-nya ya, Anda transaksi, harga tertera berapa, begitu Anda klik apakah yang confirm harga yang tertera atau berbeda Oh, jauh. Di sini hati-hati. jadi ada yang diklik harganya loncat ya? Ya, Nah, biasanya seperti itu itu. diklik harganya berubah gitu kan. Nah, Hmm. jadi trader mungkin yang baru-baru, apakah tadi saya salah lihat kan begitu ya? Karena Nah, cepat ya, ya jadi hanya sepersekian detik ya. saya selama di industri seperti ini udah banyak lah melihat yang seperti ini. Banyak juga eh, adalah broker-broker yang memang apa namanya demi mencapai targetnya pasang harga semurah-murahnya, tetapi di situ nggak fair Hmm. mainnya. Jadi itu hati-hati, lebih teliti aja. Hmm. Nah, kedua perhatikan ketika mau tarik dana, ya kan, itu prosesnya berapa lama dan bagaimana prosesnya kan begitu. Hmm. Ya simpelnya begini, makin cepat withdrawalnya makin oke. Oke. Nah, biasanya kan gini, kalau ada satu perusahaan, uang kita di dalamnya, ya, ketika kita mau tarik, itu susah banget. Banyak sekali prosedur-prosedur yang kadang-kadang menurut kita nggak masuk akal gitu kan. Nah, itu udah harus digarisbawahi. Wah, ini Waspada lah ya. waspada kita. Tapi kalau ketemu broker mau asing, mau lokal, mau dari manapun dia, withdraw begitu klik cus langsung masuk lah. Itu menurut saya nih ya, menurut saya kita tidak berbahas yang lain tapi berbahas layanan itu oke banget gitu loh. Oke. Ah, itu yang penting. Mungkin anggapnya sama kayak bank ya. Kita sudah nabung, kita mau tarik duit kita sendiri, katanya tunggu 1 minggu Ya, misalnya, atau tunggu 3 hari. Ini kan aneh berarti ya. ya Oke. uang kita kapan kita mau ambil ya boleh aja Betul, dong, betul, betul. kecuali mungkin ketemu Sabtu Minggu itu oke lah. Nah, jadi yang paling penting itu adalah eh,
transaksinya, platformnya ketika kita action itu tidak ada yang aneh-aneh. Itu pertama. Kedua, tarik uang cepat. Jadi harganya sesuai yang kita klik, tidak terlalu misalnya mungkin kalau pas setting mungkin akan gerak lah ya, tapi kalau tidak Ya, pas setting kalau pas tiba-tiba slow di pagi hari harusnya dipencet di enggak. sini dapatnya di atasnya atau di bawah, itu kan agak Ah, aneh gitu ya, kan ya maksudnya. Oke, jadi terus bagaimana penarikan dananya? itu yang paling Jadi penting. itu yang paling penting ya justru. Ah, Karena ya bayangin aja kita taruh uang di sana, kita mau tarik duit kita sendiri kok susahnya setengah mati, itu pasti aneh, ya ya. kan? Oke. Terus kemudian apalagi nih dari apa 2 atau mungkin ada lagi tipsnya kira-kira nih broker yang bagus apalagi? Nah, kalau menurut saya begini, kita pilih broker itu yang paling penting itu dua macam aja, layanan sama penarikan dana. Oke. Nah, kalau misalnya layanannya ada jaminan keuntungan, nah ini udah harus hati-hati kita. Oke. Nah, banyak broker, judulnya broker nih bro, Betul betul betul. kita cek di WikiFX, dia punya rating bagus, ternyata besoknya di stem, hilang dia. Nah Nah, ini mesti hati-hati. ini saya juga mau tanya nih, Hmm. ada beberapa pertanyaan dari teman, itu Hmm. kan dia bertanya ke saya sih, kebetulan saya baru browsing-browsing juga beberapa lama lalu tentang WikiFX yang tadi Bro sebutin. Hmm. Itu kan katanya WikiFX ini sebenarnya apa sih Bro? Junaidi, paham nggak? Maksudnya Nah, ini apa? Apakah lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, atau majalah, atau apa ini yang kok kayaknya WikiFX sering cukup banyak diperbincangkan gitu loh. oke, jadi begini. Kalau kita berbicara di wilayah hukumnya Indonesia, Hmm, kita kan ada yang namanya Bapepti, ya, untuk perdagangan berjangka komoditi. Nah, kita ada yang namanya Bapepam, Badan Pengawasan Pasar Modal itu untuk saham, kan? betul, Nah, lantas WikiFX ini apa perannya? betul. Kan Apa ini? begitu. Loh, kalau misalnya WikiFX, dia nge-stem satu perusahaan di Indonesia dengan rating yang jelek atau bahkan negatif side-nya over, ya, itu nggak bisa jadi satu parameter. Kenapa? Oh, Yang menjalani regulasi itu kan perusahaan dengan Bapepti, bukan hmm, perusahaan dengan WikiFX. oke. Oke, nah ini kita perjelas dulu. Jadi apapun yang tertera di WikiFX itu nggak bisa jadi parameter utama. Hmm, Parameter pendukung kalau menurut saya keempat, keempat ya. bukan utama. Dia makan jauh gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya terdaftar di Bapepti, kan aturannya kalau perusahaan pialang mau beroperasi itu dia harus memenuhi syarat. Misalnya ada yang namanya dari sisi pedagangnya atau liquidity providernya harus mencukupi yang namanya modal kerja bersih disetorkan. Hmm, Nah, jadi itulah sisi keamanannya, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah WikiFX tahu masalah itu? pastinya enggak Kalaupun lah dia ya. tahu, tapi faktualnya dia nggak punya akses. Nggak bisa ngecek lah ya. Ya, begitu. Jadi poinnya itu WikiFX itu adalah lembaga independen. Dia tidak punya payung hukum. Hmm, Nah, dia hanya memunculkan apa? Informasi yang sifatnya bisa menjadi opini. oke. Nah, toh banyak kok di WikiFX yang dibikinnya rating bagus-bagus ya kan? Nggak taunya 2 tahun hilang. Bisa gitu juga? Oh Oke. banyak, banyak. Berarti Jadi WikiFX ini sekedar apa ya? Istilahnya kalau kita ngomong pembicaraan di warung kopi, eh, just talking gitu ya. mirip-mirip kalau saya boleh katakan mirip-mirip Kaskus lah. Oh, Nah, jadi forum forum ngobrol. terbuka khusus untuk forex ya, tapi dia mendunia kan begitu. Nah, Oh, forum terbuka. Jadi isu itu kan bisa aja dilemparkan. Saya kasih contoh begini, Pak Jemi dan kawan-kawan kumpullah 100 orang. Semua nyerang ke WikiFX. Nyebut salah satu pialang itu jelek begini, begini, begini. Terbentuk dong opini. betul. Ya kan? Kalau saya mau bikin bagus tuh perusahaan 100 orang tak kasih komen bagus-bagus. Withdraw-nya mantep. Belum klik udah keluar duitnya. Kan jauh lebih hebat dong, bro. Ya kan? Udah tahu Belum klik duluan ya, belum duitnya kliknya keluar duluan. duluan. Oke, oke. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, tapi kalau di pemerintahan di badan hukum yang dinaungi pemerintah itu nggak bisa. Hmm. Nggak bisa seperti itu. Ya kan? Nah, itulah perbedaannya. Jadi teman-teman tuh hati-hati aja. Jadi Sekedar mencari informasi, bukan patokan ya pasti lah ya. silakan.
silakan ya, anggap itu adalah Bahkan mungkin indikator kalau perusahaannya pembantu. nggak pernah dibahas ya ratingnya bisa jelek. Karena nggak ada bahasan sama sekali kan. Ya, Mau rating pun ya nggak ada yang kasih bintang gitu mungkin ya nah, peminatnya. Ya nah, kalau Cak Lontong ngomong kalau wah ini yang terbaik partai A karena dia surveinya di partai A ya kan, bukan di masyarakat gitu ya benar. mungkin ya Jadi istilahnya. saya juga sendiri pernah istilahnya viewing ya. Ada beberapa perusahaan yang di stem oleh WikiFX itu ratingnya rendah lah. Hmm. Tapi malah menurutku itu perusahaan yang bagus. Oh ya. Lah iya, dia buat harga masuk akal, dia menawarkan layanan yang apa namanya wajar ya. It's okay, withdrawnya nggak ada masalah. Justru menurut saya ada yang bagus. Tapi mungkin karena scope apa customer base-nya belum besar sehingga dia kurang dibahas di situ. Makanya Jadi ratingnya berarti mungkin rendah. anggapannya produk baru karena nggak pernah direview, Ya akhirnya ya. nggak ketahuan nih barangnya bagus atau Betul, tidak betul, gitu kan intinya betul. kan. Nah, Nah, mungkin yang ketahuan ini tahu barangnya nggak bagus karena sering direview orang, iya, sehingga akhirnya dibilang oh ini jelek, atau dibilang ini bagus karena sering direview orang. Padahal benar, mungkin bukan yang terbaik juga kan, benar. Nah, jadi seperti itu. jadi saran saya begini, untuk kita tahu bagus atau tidak, ya dicoba dulu. Nggak Oke. usah besar-besar, ya kan? Ya, Ya. masuk sedikit misalnya open account $200, tes dulu transaksi, lihat platformnya, kecepatan servernya, ya kan? Fitur-fitur di MT4 atau MT5 itu apakah semua tersedia, withdraw-nya bagaimana. Udah, jadi itu yang paling penting. Nah, kalau masalah legalitas, menurut saya begini, legalitas itu ketika satu perusahaan dia mau mulai beroperasi, tentu dia akan penuhi semua kewajibannya. Betul. Tapi begitu dia dapat legalitasnya itu, dia bisa aja menyimpang. Hmm. Bisa aja menyimpang. Oknumnya lah ya. Iya, jadi kan contohnya yang dulu-dulu kita tahu lah, ini saya sebut lah namanya karena udah tutup, udah rusak kan, Hmm. Mia. Oh. Dapat lisensi dari mana? ASIC Australia. Ini yang robot-robot trading yang Iya, dan yang baru-baru ini kan Pak, ya. berlalu-berlalu itu kan semua juga punya izin dan Betul betul. dipampang di WikiFX dengan rating sekian-sekian. Akhirnya Hmm. akhirnya apa? Kan gitu kan. Nah, jadi masyarakat ini apa trader-trader ini harus cerdas. Jangan gampang terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Too good to be true. Iya. Nah, perfect sekali ya kan, udah spread-nya murah, komisi nggak ada, swapnya nggak ada. Ini kan terlalu apa ya? Terlalu Terlalu vulgar. bagus, terlalu perfect ya kan Ibaratnya barangnya. belum apa-apa udah telanjang dia. Itu. Oke, nah kembali lagi nih. Tadi kan kita bahas soal yang ada misalnya apa Mia itu kan mungkin semacam money game yang mungkin berkedok trading Pialang, kalau menurut berkedok saya. pialang. Ya. Mereka berusaha membuat seakan-akan ceritanya ini ada pialang nih dengan lisensi internasional di Australia, di sini dan lain sebagainya. Dan mungkin beberapa saat lalu yang mungkin sampai sekarang kasusnya masih belum beres juga seperti DNA Pro, Hmm. Fahrenheit, Ya. kemudian ada Net 89 dan lain sebagainya. Ada banyak lah. Sunton itu yang harganya tiba-tiba melejit kembali lagi, harganya berbeda sendiri dari tempat lain ya kan. Nah, Nah, itu kan sebenarnya investasi money game yang mengaku sebagai broker atau pialang lah ya, pedagang berjangka lah. Dan mereka malah memiliki lisensi dari luar negeri yang sepertinya keren kan gitu ya. betul, tapi malah scam ya kan. Nah, Ya. uh, jadi menurut Bro Junaidi bagaimana dengan seperti mereka-mereka ini? Maksudnya gimana sih kita beda ini real trade atau money game? Ya. Karena kan agak susah membedakannya Ya. kan. Ibarat kalau kita ke Thailand, ketemu satu cewek cakep, sulit kita tentukan ini cewek beneran atau cewek yang Jadi-jadian. ada handbrake-nya kan gitu. Nah, jadi gini, saya kasih tips ya. Apapun itu lisensinya, itu kita kesampingkan dulu. Lihat apa penawarannya. Kalau misalnya penawarannya, ini ada robot trading atau copy 1% trading, per hari ya ya kan? ini per hari sekian-sekian. Yang pertama kita perlu perjelas itu adalah apakah ini tradingnya live atau tidak. Oke. Itu yang paling pertama. Jadi yang namanya trading live, ketika trading open posisi,
di account kita tuh harus kelihatan. Jangan yang tiba-tiba udah ada historinya, buy sekian, muncul profit liquid lagi sekian, ya kan? profit, Nah. ya kan? Nah, terus diakumulasi seminggu, nanti loss-nya sekali, profitnya 4 kali, misalnya kan? Nah, harus diperhatikan, kalau sudah tidak live, berarti syarat satu sudah terpenuhi, dia ini indikasinya scammer. Ya, kedua, kalau misalnya dia tunjukin transaksinya live, oke? Tapi instrumen yang mereka trading itu cuma mereka aja yang punya. Kayak Nah, Sinton gitu ya. iya, hati-hati. Jadi mereka aja yang punya produk itu. Marketnya paling aneh lah ya. Nah, jadi namanya aneh-aneh. Saya pernah ditawarin dan saya ikut main memang. Saya pengen jajakin. Ya. Nah, begitu saya profit 50%, saya WD semua. Kalang kabut ya, asik ngajak main terus. Nah, jadi live memang malah kita disuruh ngeklik sendiri. Jam berapa nanti kamu ngeklik. Loh, itu kan analisa yang enggak masuk akal. Yang namanya analisa itu kan price-nya, bukan waktunya. Betul. Ya kayak Sultan lah ya. Iya. Jam sekian lu klik buy. 2 menit, 3 menit, 7 menit kemudian lu exit gitu kan. Gitu. Itu udah jelas scammer. Oke. Nah, karena anehnya kalau diperhatikan yang itu saya kemarin lihat saya kemarin main, begitu kita masuk dengan waktu yang diberikan, itu pergerakan harganya langsung naik macam roket. Cus. Buset, kalau tiap kali trading begini mah dewa kalah sama kita. Nah, tapi itu udah jelas instrumen transaksinya atau yang ditradingkan itu tidak ada di tempat lain. Nah, jadi tidak bisa di-compare ya secara harga, secara cuma dia yang punya lah itu. Nah, jadi itu poin kedua, kalau sudah begitu tuh udah indikasi bakal scam. Nah, jadi poinnya itu aja, perhatikan aja. Dua itu, kalau nggak live, kalau dia live pun instrumennya apa? Dan penawaran mungkin. Ya, terus ketiga, kalau dia live, instrumennya ada juga di tempat lain, bandingkan harganya. Bandingkan harganya. Ya, untuk parameter pembanding, teman-teman itu bisa buka di broker-broker yang sudah eksis dengan waktu tertentu, udah bisa kita percaya referensi harganya. Itu kalau nggak lihat CNBC lah ya. Ya, CNBC yang paling gampang tuh Saxo Bank lah. Dengan website juga udah bisa kan. Betul. Referensi harga sama nggak? Nanti open semua high low beda-beda. Wah, kacau kita ini. Ya kan? Nah, Indonesia segitu luas aja harga cabai bedanya cuma tipis kok. Nah, itulah tips dari saya. Nah, ya kalau legalitas saya rasa itu kesampingkan dulu lah. Tawarannya masuk akal nggak kan gitu kan? Nah, dan mungkin ada beberapa teman saya juga kalau waktu kemarin kita bahas soal kayak DNA Pro itu kan kita ngomong masa sih di market yang fluktuatif seperti trading forex, emas dan lain sebagainya, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang fix. Itu kan cukup aneh harusnya. Nah, kalau namanya fluktuatif pastinya kita tidak mungkin menebak 100%. Mungkin hanya 70, 60 sampai 80% udah bagus. Gitu kan. Tapi kan gini, tidak terlepas dari semua member-membernya, padahal mereka itu tahu ini scammer. Tapi bahkan mereka berani, kenapa? Lah kita ikut trading itu bukan melihat isi yang ditawarkan, tapi mereka ini berspekulasi dengan waktu. Nanti ditanya begini, ini buka udah berapa lama? Buru-buruan masuk ya kan? Teman-teman kan menganggap ini kalau baru buka kita hajar dulu. Nanti 6 bulan ya kan? 6 bulan kita cabut member-member yang istilahnya tanpa informasi dengan jelas, terpukau dengan tawarannya, kemudian masuk. Nah, kasihan teman-teman yang masuk ini. Yang 6 bulan di depan itu udah cuan duluan, ya kan? Nah, itu poinnya. Jadi semua ini saya meyakini kalau misalnya scammer ya, itu sebagian besar pemainnya juga udah tahu. Cuma mereka bahkan mungkin orang-orang itu aja ya. Iya, memang sudah ada bandit-banditnya di situ yang tukang main begini. Saya juga salah satunya. Berarti serem juga ya sebenarnya. Jadi dan money game sebenarnya bisa berupa apapun ya, nggak harus tentang nggak harus trading, macam-macam. Sekarang saya pernah ketemu itu money game-nya begini. Dia menawarkan kita belanja di salah satu e-commerce baru ya dengan penawaran yang unik. Kita masuk deposit, kita isi saldo misalnya kan, kita isi saldo $100. Dia kasih kita saldo $140.
Oh. Langsung cuan 40%. Terus kita disuruh ngeklik. Nah, dengan modus kalau diklik ini, kemudian e-commerce ini kan hit-nya makin tinggi nanti di Google. Hmm. Ya kan kalau yang awam kan diklik, ya logika juga kan begitu kan. Nah. Nah, terus imbalannya yaitu 40%. Nah, nanti lu udah ngeklik nggak usah transaksi. Ngeklik, udah capai target yang diberikan, lu bisa tarik, lu punya deposit. Oh. Wah, enak bener 40%. Ya, ya, ya. Nah, jadi hati-hatilah. Jadi modus daripada scammer ini itu banyak berkeliaran di sosmed. Ya, jadi mungkin teman-teman boleh nanti mendeteksi ya atau ada yang datang dari sosmed menawarkan mereka selalu pakai Facebook dengan cewek cakep. Hmm. Nah, terus mereka itu bikin foto yang bagus-bagus, baik itu orangnya atau kesehariannya, lifestyle-nya. Jadi kan kita Terpukau terbawa ke ya. sana, wah ini orang hidupnya enak banget, makan enak di restoran, pakai apa barang-barang mahal kan begitu kan. Nah, terus nanti dia chatting-chatting sama kita, ya kan? Selalu nih, saya udah sering nyobain, selalu mereka nanti bilangnya begini, oke bentar ya, nanti kita sambung chatting, saya mau kerjain side job saya dulu. Hmm. Terus Bikin dia kita kirim gambar, no dia lagi ngapain gitu, ini side job saya. Nah, berharap kita yang bertanya, bertanya, itu bikin apa? penasaran Iya, karena berarti. kan apa? Cewek cakep. Betul, betul, Nah, betul. terus kadang dikasih video dia naik mobil mewah, gitu-gitulah. Padahal itu video entah ambil dari mana kita nggak tahu. Hmm. Nah, cara memastikannya itu adalah gampang. Ajak dia video call. Kalau nggak berani berarti dia scammer tuh. Simple. Kalau memang mau berteman, pasti berani dong video Betul, betul, call, betul. ya kan? Kalau video call nggak berani, itu udah pasti bohong. Oke. Nah, Nah, saya jadi minum ya. oh, silakan, silakan, Nanti kalau Bro. dingin naik harganya. Nah, Bro Jun, ini juga ada beberapa yang bertanya. Bro Jun mungkin kan sudah punya pengalaman nih di Indonesia tentang misalnya nih ada beberapa broker-broker nakal nih yang tidak mau bayar WD atau penarikan dananya itu apa ya, diperlambat atau bahkan tidak dibayarkan. Apakah itu ada sanksinya basically atau memang tidak bisa disanksi? Kalau untuk perusahaan berlisensi di Indonesia, seharusnya itu tidak bisa WD tidak dibayar. Hmm. Nah, kecuali terjadi begini, ini disimak baik-baik. Seorang nasabah invest, contoh 100 juta nih, Oke. ya di perusahaan A, trading. Nah, dia mau WD, Hmm. oke. Sementara di perusahaan pialang itu kan dana nasabah di rekening terpisah itu tidak boleh diambil. Hmm. Ya kan? Yang boleh diambil itu untuk keperluan membayar komisi si tenaga pemasaran atau wakil pialangnya. Hmm. Nah, jadi keseringan yang terjadi itu adalah kelalaian dalam pengawasan. Oke. Jadi dana yang diambil keluar dari segre itu sudah melampaui batas. Over. Oke, karena bisnisnya tidak cuan, nggak sanggup cover cost, dia mau nggak mau pakai dana tersebut untuk bayar misalnya sewa kantor apa gaji karyawan, Hmm. kemudian si nasabahnya mau tarik dia kebingungan. Karena dananya sudah kosong, Terpakai, udah ya. terpakai lah berkurang ya. Jadi itu biasanya nasabah boleh melakukan komplain ke perusahaan pialang tersebut dulu dengan dilengkapi Oke. dokumentasi. Minta aja saya mau komplain ke pihak compliance karena itu Oke. sudah di luar SOP. Nah, kalau tidak ditanggapi dalam waktu tertentu, Hmm. silakan masukkan laporan tersebut ke Bapepti. Biar Hmm. nanti Bapepti yang memanggil si pialang tersebut untuk mengklarifikasi atau menyelesaikan. Udah Oke. begitu aja caranya. Jadi nggak usah heboh-heboh, lapor polisi, teriak-teriak, itu nggak ada gunanya. Oh, Nah, karena bukan apa? ranahnya juga ya. Iya, lapor polisi juga karena itu bukan ranahnya kepolisian. Hmm. Jadi undang-undang PBK itu kan sudah terkhususkan, ada badan arbitrasenya, ada Betul. pihak-pihaknya. Ikuti aja proses itu. Hmm. Nah, jadi dilengkapi dengan dokumentasi. Jadi kalau misalnya tidak ditanggapi, nggak diselesaikan juga kan, ya baik bapeptinya, baik pialangnya kan takut juga diekspos. Betul, betul, Nah, betul, jadi betul. triknya begitu aja, nggak usah ke polisi, ini repot lah, nggak ada gunanya. Hmm. Polisi juga bingung nanti nanganinya. Oke. Nah, itu kalau pialang yang misalnya kita ikutin mungkin secara lisensi. Bagaimana kalau dengan
pialang yang luar atau internasional nih, terus mereka scam. Nah, itu Hmm. sebenarnya bisa nggak sih kita laporkan atau apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi gini, kalau pertanyaannya tadi bisa nggak kita laporkan kalau dia berlisensi? Hmm. Jawabannya bisa. Tapi prosedurnya seperti apa? Oh. Oh, lisensi ini maksudnya lisensi Misalnya dalam atau luar? lisensi luar ya, Oh, dia luar pun punya bisa ya tetap? tetap bisa. Oh, Contoh oke. dia punya lisensi dari Australia, ASIC ya. Hmm. Ya kita bisa kontak ke ASIC, tapi kan nanti ya udah Ke sana dulu, ke sana dulu, bikin bikin laporan, laporan, ya kan segala macam. Terus kalau di luar itu apa-apa perlu lawyer gitu kan. Nah, pastinya. nanti kita ada biaya yang kita harus Cost-nya tinggi berarti ya? habis ya kan. Nah, jadi maka dari itu yang paling penting itu bukan kita melihat lisensinya, tapi lihatlah apa yang ditawarkan dari broker tersebut, ya Atau kan? rekam jejaknya mungkin? Iya, rekam jejak dia sudah eksis berapa tahun, itu paling penting kan. Hmm. Financial industry semua itu diukur daripada jam terbangnya. Oke. Makin lama dia ibarat jahe, makin tua makin pedas. Nah, Nah, jadi itu penting ya. Jadi kalau misalkan mau trading, mau luar mau lokal pun ya terserah. Yang penting perhatikan rekam jejaknya, yang paling penting tarik uang cepat. yang penting taruh uang Ah, cepat. jadi kalau tarik uang cepat itu buat saya kriteria paling utama. Gitu ya. Nah, kalau urusan trading, harga, spread segala macam itu kan setiap perusahaan itu bisa beda-beda. Yang paling penting gua masuk gampang, keluar gampang. Betul. Ah, Jangan cuma masuk gampang, keluarnya susah. ya, poinnya di situ. Jadi yang masalah penawaran yang aneh-aneh itu menurut saya abaikanlah. Cari yang harga wajar, keluar masuk gampang, udah selesai. Oke. Standarnya keluar masuk wajar dan cepat ini tolak ukurnya berapa lama? Misalnya kalau saya penarikan dana itu biasanya berapa lama Pak Junaidi? Nah, sebenarnya kan gini, kalau dari perusahaan pialang tersebut ya, dia menyediakan layanan dalam hal eh, depo sama WD, anytime sebenarnya bisa. Yang Hmm. penting bank penerima uang itu sama bank ini Exchangernya sama ya. gitu ya. Kalau untuk domestik ya lokal ya bisa biasanya sih kalau yang lokal setahu saya pada umumnya mereka itu same day, hari yang sama. Oh, ada jamnya ya kalau nggak Tapi salah ya di jambeng WD. lah ya, karena kan kalau transferan ini kan kadang ada apa limit ya. Tapi biasa kalau corporate limitnya gede, ya gitu. Biasanya kalau lokal ya dia same day. Hmm. Pagi kita minta, mungkin sore-sore jam 3 udah masuk uangnya, ya. Tapi karena persaingan, Bro Jemi, ini adu cepat ini semua. Oh, sudah Ah, mulai anu ya, loh iya, kan lebih ini membuat kenyamanan nasabah ini, gitu. daya tarik lah ya. Daya tarik, kadang-kadang bukan nilainya, tapi kepuasannya. Hmm. Nah, bahkan sekarang yang saya tahu ada perusahaan yang kita tarik uang nggak sampai sejam masuk. Oh, Nah, oke oke oke. ya itu kita cerita lokal. Nah, yang di luar lebih hebat. Oh, ya. Ada yang nggak sampai 10 menit masuk duitnya. Nah, saya nggak sebut nama lah, karena mereka nggak bayar saya kan sebagai promosi. Nah, ada. Nah, jadi itu kan layanan. Hmm. Jadi kalau ketika customer puas, udah. Customer ini akan jadi marketing. Lu trading mana? Di sini. Ah, sini aja. Lu tarik uang 10 menit, eh, cair duitnya. Ya kan? Ibarat kata, kalau lu tiba-tiba ke supermarket, Hmm. nggak ada duit cash ya, atau mungkin di rekening tertentu kosong gitu, lu perlu duit, equity bisa WD, lu WD, nggak sampai 10 menit masuk. Oh, Nah, kira-kira gitulah. Nah, jadi sekarang persaingan udah makin ketat, tapi kan itu bagus. betul. Untung dong buat Menguntungkan buat konsumen trader ya ya. atau nasabah lah ya Nah, tentunya. Oke. persaingan antar perusahaan itu selalu menguntungkan konsumennya. Oke. Mantap berarti. Oke, mungkin Bro Junaidi ini kan pengalaman udah begitu lama nih. Ada tips nggak untuk para trader-trader di Indonesia ini? Apa nih? Kira-kira kalau trading dari tadi kan kita sudah bahas brokernya nih, berarti Hmm. cara pilih broker salah satunya bagaimana layanannya, bagaimana cara penarikan dananya, ya kan? Hmm. Nah, ada tips nggak sih? Terus menurut Bro Junaidi ke depan, nah, Hmm. kita lihat bisnis pialang berjangka atau industri pialang berjangka ini akan seperti apa? Apakah semakin maju atau seperti apa? Apakah mungkin nanti trading bisa pakai VR gitu mungkin? Saya belum dapat gambaran sih, tapi kan sekarang dunianya mau ke metaverse lah, Iya, ini itu iya. lah. Saya pikir wah mungkin nanti bisa masuk kayak VR,
kita pilih harga, kita tekan langsung dapat posisi dan lain sebagainya. Oh, sangat mungkin ya berarti. Sangat mungkin ya. Jadi kalau pengalaman saya dulu trading itu kita mesti tongkrongin depan monitor. Betul. Yang namanya Reuters atau Telered ya kan. Itu pun kadang nggak ada grafiknya, ada yang angka. Cuma angka doang ya. Betul. Kita dikasih telepon ya, intercom, kita telepon ke bagian dealing minta harga, dikasih, terus itu percakapan direkam. Betul. Nah, itu dulu. Kemudian tahun 2003 muncul trading dengan platform online ya. Dulu kalau nggak salah pertama kali itu Master Forex. Pertama kali yang saya tahu ya, yang saya tahu. Nah, Master Forex dia web based. Kemudian 2003 muncul yang namanya MetaTrader 3. Betul, hitam putih. Enggak, MetaTrader udah bagus, tapi versi 3 belum 4 gitu kan. Nah, itu. Jadi ya bisa aja VR nanti ada platform online trading juga. Itu sah-sah aja ya. Saran saya sih kalau kita mau trading ya pelajari tekniknya. Jadi trading itu sudah menjadi bagian dari kehidupan di masa akan datang. Jadi saya kasih contoh begini. Sekarang usia saya 40 misalnya. Oke? Saya punya knowledge tentang trading itu misalnya 80%. Ya kan? Kondisi sekarang, orang yang mengerti trading seperti saya itu ada berapa banyak? Anggaplah di dunia ini ada 20%. Sisa 80%-nya yang seumuran ya? Oh, mungkin masih awam, perlu belajar apa? Belum paham lah ya. Ya, tapi jangan salah. Ketika generasi di bawah kita, mereka itu udah sangat akrab sekali dengan yang namanya internet. Semua bisa dipelajari di situ, berbagai macam tutorial, video macam-macam. Ya, bahkan di TikTok pun sekarang yang dulu kita kenal ada cewek joget-joget malah sekarang udah jadi bisnis site kan gitu kan. Betul. Bisa aja nanti generasi selanjutnya akan lebih besar lagi presentasinya mereka memahami tentang yang namanya trading. Jadi 2 generasi di bawah kita nanti itu udah semua paham trading, Pak. Berarti kemungkinan industri trading akan lebih besar lagi. Sangat maju. Akan sangat maju. Perhatikan, trading ini itu lahir tahun berapa? Dari saham sama perjanjian Bretton Woods itu kan 70-an. Ini kan model bisnis yang baru umurnya sekitar 50 tahun. Sedangkan perbankan, pinjaman itu udah bisnis berabad umurnya. Kalah cepet lah perkembangannya dengan yang namanya trading ini. Nah, menurut saya, kacamata saya melihat ini akan jauh dan membesar. Jadi bisa trading itu ya sudah. Artinya kalau Anda punya keterampilan, punya kemampuan dan sudah terukur sebulan bisa menghasilkan sekian persen, ya Anda tidak perlu pusing lagi yang namanya kerja. Anda tidak perlu pusing lagi yang namanya bisnis. Kan sudah sering kita dengar itu, trading for living. Betul. Nah, ke depan itu akan terjadi, Pak, pasti. Berarti ini trading akan menjadi skill industri yang nantinya bisa lebih berkembang lagi ya, misalnya nanti ini akan jadi industri yang major, Pak. Nah, jadi yang major itu artinya semua orang paham. Ya, betul. Nah, apalagi kemarin kena pandemi malah mungkin orang larinya ke trading kan. Meskipun ya, itu saham, forex, yang aneh-aneh akhirnya ditipu ini karena nggak belajar paham, ya kan? Belajar di situ belajar. Pengalamannya ini sama bisnis konvensional juga pasti ada gagalnya, di situlah kita belajar kan gitu. Dan di bisnis konvensional itu justru diserang waktu kemarin Covid kan. Karena yang mungkin sudah tidak bisa bergerak akhirnya malah tutup. Ya. Dan lain sebagainya. Mau liquid itu nggak bisa. Betul. Karena misalnya dia punya aset, properti, ketika pandemi, dia settle bisnisnya selesai, nggak beroperasi lagi, supaya nggak ada cost, namun dia nggak bisa liquid. Betul. Dia punya properti, kan nggak pegang cash flow juga pusing kan, Pak. Betul. Nah, kalau trading kan enak, nggak seneng, udah withdraw dulu, 2 minggu lagi, seminggu lagi baru masuk lagi. Jadi trading itu adalah bisnis paling liquid untuk saat ini dan belum ada imbangnya. Jadi industri ini akan terus berkembang. Dan pastinya ke depan akan mungkin akan lebih banyak lagi orang-orang yang trading for living ya nantinya. Ya. Cuma inilah Pak bisnis yang bisa dijalanin ketika kita di toilet, Pak. Ketika di toilet ya. Yang penting ada akses internet. Jongkok sambil megang gini. Jempol kiri kanan siap. Lu mau sell atau mau buy? Luar biasa. Oke.
Nah, gitu terima kasih banyak Bro Junaidi. Hmm. Nah, mungkin masih lama di Surabaya? Eh, semingguan lagi. Semingguan lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang ada seputaran di Surabaya, saya lagi setengah liburan, setengah tugas di sini, ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen sharing tentang seputaran trading, silakan Bisa masukin kumpul-kumpul ya nanti ya. silakan kontak komen ya, Hmm. komen di kontennya Pak Jemi. Nanti kita bisa kontak-kontak, kita ngopi-ngopi bareng lah, Santai sharing-sharing. ngobrol ya. Sambil mungkin membahas tentang market-market gitu ya Pak ya. Biar bisa sambil belajar kan. Apapun boleh. Apapun boleh ya. Apapun boleh. Oke, yang penting kan namanya tambah teman. nambah teman. Betul. Terus juga tambah ilmu tentunya kan. Iya, Mungkin ada ini loh yang bagus, ini yang lagi meriah nih. Jadi boleh begini, kita ngopi-ngopi, nanti tak kasih info. Money gimana yang baru muncul? Oh, kita hajar bareng-bareng ya. Luar biasa ya. Ya. Kita hajar bareng-bareng, habis ambil duitnya kita trading gitu ya. Oke, begitu terima kasih banyak Bu Junaidi. Oke. Nanti kita atur lagi untuk podcast ke depannya tentang Siap. trading. Oke. Thank Terima you kasih banyak sudah semuanya teman-teman. memberikan ruang dan waktu. Sama-sama Oke. Pak. Oke, kalau gitu saya tutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Salam potret.